Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Belajar Cybersecurity. Pada video kali ini masih di playlist Wazoo Series, kita akan mencoba dan mempelajari apa itu Wazoo Agent Enrollment. Jadi Wazoo Agent Enrollment adalah proses meregistrasikan Wazoo Agent ke Wazoo Manager. Dan proses registrasi ini sudah sering kita lakukan pada video-video sebelumnya. Dan metode registrasi Wazoo Agent ke Wazoo Manager terdapat dua metode. Yang pertama melalui Agent Configuration dan yang kedua melalui Wazoo Server API. Dan khusus untuk agent configuration, teman-teman di sini bisa menambahkan parameter keamanan, khususnya untuk proses verifikasi pada saat registrasi bisa menggunakan password ataupun menggunakan sertifikat SSL untuk melakukan verifikasi, baik itu memverifikasi Wazoo Manager maupun memverifikasi Wazoo Agent yang ada di endpoint. Untuk detail penjelasan terkait Wazoo Agent Enrollment, teman-teman bisa lihat di dokumentasi resmi dari Wazoo. Teman-teman bisa lihat di bagian user manual pada section Wazoo Agent. Di sini dijelaskan terkait Wazoo Agent Enrollment. Oke, pada percobaan proses registrasi ini, kurang lebih kita membutuhkan dua buah mesin. Mesin yang pertama untuk menjalankan Wazoo, dan mesin yang kedua bertindak sebagai endpoint yang nanti akan kita install Wazoo Agent di dalamnya. Sedikit saya coba jelaskan terkait komponen pada Wazoo. Jadi ada tiga komponen utama pada Wazoo. Yang pertama Wazoo Dashboard, kemudian Wazoo Indexer, dan juga Wazoo Server. Dan khusus untuk Wazoo Server terdapat dua komponen utama, yaitu FileBit dan juga Wazoo Manager. Dan Wazoo Manager lah yang akan menghandle proses registrasi Wazoo Agent. Oke, yang pertama ini proses registrasi atau enrollment melalui agent configuration, dan metode ini sering kita gunakan pada video-video sebelumnya, di mana untuk komen di sini contohnya kita akan menginstal Wazoo Agent pada endpoint dengan operating system Linux Debian. Contohnya saya gunakan Ubuntu Server 2204. Di sini komen untuk mendownload, juga menginstal, dan juga di sini menambahkan variabel atau deployment variable. Di sini ada Wazoo Manager, nama grup dari Wazoo Agent, dan juga nama Wazoo Agent-nya. Detailnya teman-teman bisa lihat di sini di link berikut. Di sini di deployment variable for Linux, teman-teman bisa lihat variabel apa saja yang teman-teman bisa set. Nanti beberapa akan kita gunakan khususnya untuk menambahkan parameter keamanan pada proses registrasi Wazoo Agent. Kita kembali ke slide. Nanti setelah kita berhasil melakukan instalasi dan melakukan konfigurasi, di sini contohnya kita konfigurasi melalui deployment variable, setelahnya kita bisa menjalankan service dari Wazoo Agent. Dan berikut ini sama teman-teman, masih melalui agent configuration, hanya saja di sini saya berikan contoh ketika teman-teman di sini komennya tidak menggunakan deployment variable. Di sini cukup mendownload dan menginstal package dari Wazoo Agent. Dan untuk melakukan konfigurasi seperti men-set IP Wazoo Manager, ya teman-teman bisa set atau konfigurasi di file osec.conf yang ada di direktori var/osec/etc. Ini contohnya pada endpoint Linux Debian. Ini contohnya teman-teman bisa set di tag address, ini untuk Wazoo Manager, IP dari Wazoo Manager. Kemudian ini untuk opsionalnya, teman-teman bisa namakan nama dari Wazoo Agent-nya dan juga grup dari Wazoo Agent-nya di dalam section enrollment. Kemudian di sini teman-teman nanti bisa lihat log yang memperlihatkan proses registrasi, baik itu teman-teman bisa lihat di Wazoo Manager maupun di Wazoo Agent pada log osec.log yang ada di direktori var/osec/logs, begitupun di Wazoo Agent. Dan kemudian teman-teman juga perlu tahu terkait client key. Jadi ketika Wazoo Agent teman-teman berhasil diregistrasikan ke Wazoo Manager, maka nanti akan di-generate client key yang akan disimpan di sisi Wazoo Agent dan juga Wazoo Manager, yang mana fungsi dari client key ini selain untuk mengotentikasi Wazoo Agent yang sudah terdaftar, juga untuk mengamankan proses komunikasi antara Wazoo Agent dan Wazoo Manager, di mana parameter ini digunakan untuk melakukan enkripsi komunikasi. Ini contohnya teman-teman bisa lihat client key yang disimpan di Wazoo Manager di var/osec/etc dengan nama filenya client.key. ini client.keys ada S-nya, itu pun yang ada di Wazoo Agent di direktori var/osec/etc/client.keys. Nanti bisa dilihat di sini nama agentnya, ID-nya, dan juga nilai dari client key-nya. Sekarang kita akan coba melakukan registrasi melalui agent configuration.
Seperti biasa, saya akan login terlebih dahulu ke Wazoo dashboard saya. Oke, di sini untuk mengenerate comment untuk melakukan instalasi Wazoo Agent pada endpoint, kita bisa ke bagian server management, ke server management di endpoint summary. Di sini kita deploy new agent. Di sini tinggal kita pilih operating system pada endpoint kita. Di sini saya karena Ubuntu server, di sini saya pilih Debian. Kemudian untuk di sini server address-nya, atau bisa dikatakan IP dari Wazoo server atau IP dari Wazoo manager, sama saja. Di sini di 192.168.1.100. Sini kita coba set agent name-nya. Di sini saya agent 1, untuk grupnya saya default. Oke, di sini sudah tergenerate komennya untuk instalasinya. Saya copy. Ini sekarang saya ada di endpoint Ubuntu server, saya paste komennya, kemudian saya eksekusi. Oke, sudah selesai. Kita coba lihat dulu file konfigurasinya di var/osec/etc/osec.conf. Oke, teman-teman bisa lihat di sini yang wajib adalah IP dari Wazoo Manager. Di sini tadi kita sudah set di komen untuk instalasinya di 192.168.1.100. Dan tadi kita juga set untuk nama agentnya. Teman-teman bisa lihat di sini di tag agent underscore name. Di sini kita namakan agent underscore 1, dan juga untuk grupnya default. Dan ini nanti akan kita bahas, ini terkait dengan parameter security untuk password, namun nanti kita belum menggunakan, tapi biarkan saja. Jika sudah, kita keluar karena tidak ada perubahan yang kita lakukan pada file konfigurasi. Sekarang kita jalankan Wazoo agentnya, kita paste di sini, kita enter. Oke, jika sudah, kita coba lihat lognya teman-teman. Saya menggunakan tel minf. Kita harus menggunakan sudo. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Di sini ada beberapa modul. Bisa dilihat di sini ada Wazoo underscore collector. Kalau kita ingin spesifik melihat proses registrasi, kita coba cat teman-teman di sini sudo cat. Kemudian kita tampilkan ini teman-teman, kita tampilkan untuk Wazoo underscore agent D. Kita coba Wazoo agent D. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini Wazoo underscore agent D di sini yang menghandle proses registrasi ke Wazoo Manager. Nah, di sini bisa dilihat di sini ada info valid key receive, sudah memperoleh client key yang valid, dan nanti client key-nya digunakan untuk di sini using as encryption method untuk melakukan enkripsi komunikasi. Atau kita juga bisa lihat di log Wazoo Manager. Di Wazoo Manager sama, kita coba sudo var osec log di osec.log, dan kita cukup lihat, kita grab. Teman-teman lihat di sini yang menghandle autentikasi, kita lihat di Wazoo outd. Nah, ini teman-teman bisa dilihat ada permohonan request for new agent di sini di IP 101. Ini adalah IP dari endpoint kita, dan nanti di sini bisa dilihat Wazoo Manager mengenerate key ya. Ini client key yang akan dikirim ke Wazoo Agent pada endpoint kita. Kurang lebih seperti itu. Nanti teman-teman detailnya bisa pelajari informasi apa saja yang tergenerate di log ini, khususnya pada proses registrasi. Kita coba lihat di Wazoo dashboard apakah sudah terinstall. Kita ke endpoint. Nah, bisa dilihat di sini sudah terregistrasi, dan kita coba lihat client key yang tersimpan baik itu di endpoint maupun di Wazoo Manager. Kita lihat terlebih dahulu di sini di endpoint. Kita bisa lihat atau kita cat saja sudo cat var osec di etc di client.is. Nah, ini dia teman-teman nilai dari client key-nya. Kemudian di Wazoo Manager ini saya copy saja sama direktorinya, kita paste. Oke, bisa dilihat nilainya sama. Ini diawali dengan E20EE, di endpoint juga E20EE, diakhiri dengan 717CE, di sini juga 717CE. Jadi nilai ini sama teman-teman ya. Ini ID-nya 001 sama, ini untuk ID-nya terdaftar untuk endpoint kita 001, seperti itu. Begitupun ketika kita menambahkan endpoint lain, nanti Wazoo Manager akan menyimpan client key-nya di file ini dengan ID yang berbeda, jadi ID-nya unik teman-teman setiap agent. Oke, selanjutnya kita akan mencoba proses registrasi menggunakan metode yang kedua, yaitu melalui Wazoo Server API. Jadi di sini proses permintaan client key-nya kita akan menggunakan API yang tersedia pada Wazoo Server. Di sini bisa dilihat komennya. Pada komen yang pertama di sini kita akan melakukan proses autentikasi, yang mana nanti tokennya akan kita simpan di variable token. Kemudian dari token itu kita bisa melakukan request client key-nya.
Di sini saya sudah di endpoint, ini endpoint yang berbeda pada endpoint sebelumnya. Di sini dengan operating system yang sama, namun di IP 192.168.1.102 sama. Kita juga perlu menginstal package dari Wazoo Agent. Di sini di Wazoo Dashboard kita bisa deploy new agent. Kita pilih Debian 64 bit, kemudian Wazoo Manager yang sama di 192.168.1.100. Agent name-nya sini kita coba agent_2 dengan default grupnya default. Ini dia komennya, kita copy, di sini kita paste, kemudian kita enter. Oke, proses instalasi dari Wazoo Agent-nya sudah selesai. Sekarang kita akan akses Wazoo Server API-nya. Di sini kita coba request tokennya, teman-teman. Di sini intinya kita akan melakukan proses autentikasi. Di sini kita akan memasukkan username dan password untuk Wazoo Server API. Nah, di sini untuk mengetahui username dan password dari Wazoo Server API, teman-teman bisa lihat di file wazoo-password.txt yang ada pada file installer di Wazoo ya, di wazoo-install-files.tar. Sini saya ke Wazoo Server terlebih dahulu. Ini file installernya masih ada di Wazoo server saya. Kita akan ekstrak dengan tar min xvf. Kita gunakan sudo. Berhasil, kita bisa masuk ke foldernya. Kita lihat isi filenya. Oke, di sini teman-teman di wazoo-password.txt. Kita coba lihat. Oke, bisa lihat ini kumpulan dari username password dari beberapa komponen ya di Wazoo. Nah, ini teman-teman Wazoo API dengan username Wazoo dan ini passwordnya. Oke, sekarang kita bisa melakukan request token. Saya copy dulu. Ini saya di endpoint, saya paste. Kemudian saya sedikit melakukan penyesuaian. Ini IP dari Wazoo Manager-nya di 100, kemudian password dari Wazoo API-nya. Password Wazoo API berbeda teman-teman ya dengan password dari Wazoo Dashboard. Kemudian username-nya Wazoo, kita enter. Oke, kita coba cek apakah sudah berhasil memperoleh tokennya. Kita bisa ketikkan echo untuk memperlihatkan nilai dari variabel token. Ini dia teman-teman tokennya. Kalau teman-teman sudah memperolehnya berarti sudah berhasil terautentikasi untuk token ini. Selanjutnya kita bisa melakukan request. Di sini kita copy komen untuk merequest client key-nya, kita copy, kita paste di sini, kita sedikit sesuaikan untuk Wazoo Manager IP-nya di 192.168.1.100. Kemudian untuk Wazoo Agent name-nya samakan dengan Wazoo Agent di konfigurasi agent name teman-teman. Saya agent_2. Oke, sekarang kita eksekusi. Nah, ini teman-teman kita memperoleh key-nya. Untuk ID dari agent kita adalah 002. Kita copy key-nya, kemudian kita import ya pada Wazoo Agent. Kita masukkan key-nya. Kita perlu menggunakan sudo untuk menjalankan file binary manage_agent ini untuk mengimport key-nya. Kita eksekusi. Nah, di sini kita dilihat agent information-nya, ID-nya 002. Kita pastikan lagi namanya agent_2 dengan IP address-nya ini. Kita ketik yes. Oke, edit. Berarti berhasil ditambahkan. Sekarang kita bisa lihat, kita cek dulu client key kita di sudo add var osec etc client key. Ini teman-teman sudah ditambahkan. Ini nilai dari client key kita, begitupun di Wazoo Manager. Kalau kita coba cek, nah ini teman-teman sudah ditambahkan agent_2 dengan ID 02. Ini dia client key-nya sama dengan yang di Wazoo Agent pada endpoint kita. Sekarang tinggal kita jalankan Wazoo Agent-nya. Kalau kita lihat di endpoint di sini di dashboard Wazoo Dashboard, di sini sudah ada agent kita, namun di sini karena belum di sini keterangan never connected, belum pernah terkoneksi ya, karena belum kita jalankan Wazoo Agent-nya. Sekarang kita jalankan. Kita eksekusi. Oke, sudah. Sekarang kita coba lihat lognya teman-teman. Kita lihat seperti biasa, kita grab untuk Wazoo_agent-nya. Nah, bisa lihat di sini teman-teman, kalau di teman-teman cek di lognya ada sedikit perbedaan. Di sini langsung melakukan reading authentication key file, jadi tidak melakukan request key karena tadi proses registrasinya kita lakukan secara bisa dikatakan manual melalui API ya. Beda dengan di endpoint sebelumnya. Di sini lihat, di sini ada proses request key ya ke server, sedangkan pada endpoint melalui API di sini tidak ada melakukan request key. Langsung ketika reading di sini reading authentication key file sudah ada key filenya. Jadi seperti itu teman-teman perbedaannya.
menggunakan agent configuration dan juga Wazoo Server API. Kalau kita coba refresh di Wazoo Dashboard, bisa dilihat di sini agent_2 berhasil terkoneksi ya, terhubung dengan Wazoo Manager. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan coba melakukan registrasi Wazoo Agent kembali menggunakan agent configuration, namun di sini kita akan tambahkan parameter berupa password untuk autentikasi. Jadi nanti password ini digunakan untuk proses registrasi. Jadi hanya Wazoo Agent yang mengirimkan password yang benar yang bisa terregistrasi ke Wazoo Manager. Jadi kalau sebelumnya cukup mengetahui IP dari Wazoo Manager, maka Wazoo Agent dapat melakukan registrasi ke Wazoo Manager. Namun di sini kita tambahkan parameter sehingga walaupun kita mengetahui walaupun kita mengetahui IP dari Wazoo Manager, namun ketika kita tidak menggunakan password atau passwordnya salah, maka Wazoo Agent tidak bisa diregistrasikan. Jadi nanti kita perlu melakukan konfigurasi baik itu di Wazoo Manager. Di sini kita perlu mengaktifkan penggunaan password di sini di dalam section out. Di sini di use_password kita berikan nilai yes. Kemudian kita buat file outd.pass. Di sini adalah file yang menyimpan password. Di sini contohnya saya gunakan password yang sederhana secret. Kemudian di sini kita amankan, kita set permission dan juga owner dari file outd.pass, kemudian kita restart Wazoo Manager-nya. Kemudian di sisi Wazoo Agent kita juga perlu meng-create teman-teman file outd.pass yang menyimpan password yang sama ketika memang Wazoo Agent-nya ingin berhasil melakukan registrasi. Kemudian kita juga set permission dan juga owner-nya pada file tersebut dan kita kemudian kita restart Wazoo Agent-nya. Kalau teman-teman ingin merubah lokasi dari file outd.pass, teman-teman bisa sematkan direktorinya di tag authorization_pass_pet. Nanti teman-teman bisa lihat di lognya pada proses registrasi. Nanti di sini ada info using password specify. Jadi akan mengirim password untuk proses registrasi pada file outd.pass seperti itu. Terlihat pada log di Wazoo Agent di osec.log. Kita akan coba. Oke teman-teman, ini di endpoint lainnya, endpoint ketiga, saya tetap masih menggunakan operating system Ubuntu server di IP 192.168.1.109. Pertama kita perlu mengkonfigurasi Wazoo Manager-nya. Kita ke file konfigurasinya. Di sini kita ke tag out, kita search. Ini dia teman-teman. Di sini untuk tag use_password-nya, defaultnya no, kita ubah jadi yes. Kita save, kemudian kita create file untuk menyimpan passwordnya. Di sini saya copy saja. Oke, sudah. Di sini kita coba langsung saja teman-teman restart Wazoo Manager-nya. Oke, sudah selesai. Kita coba cek status dari Wazoo Manager-nya, apakah ada error atau tidak. Oke, sudah aktif, running. Kemudian kita konfigurasi di sisi Wazoo Agent-nya. Kita perlu instalasi dulu package dari Wazoo Agent-nya. Seperti biasa di deploy new agent, kita pilih Debian, IP-nya masih sama, Wazoo Manager di IP 1.100. Agent name-nya sini saya agent_3, grupnya default. Kemudian kita copy komennya, kita ke endpoint ketiga kita paste di sini. Oke, berhasil. Sebelum kita jalankan, kita ke file konfigurasi dari Wazoo Agent. Teman-teman bisa lihat di sini, ini yang kita singgung sebelumnya. Di sini sudah ada authorization passpad-nya ya, /outd.pass. Jadi kita tinggal buat file outd.pass-nya di direktori etc. Sama perintahnya, membuat file outd.pass di direktori var/osec/etc dengan nilai pass atau passwordnya secret. Oke, kita menjadi root terlebih dahulu, kemudian kita buat outd.pass-nya. Oke. Ini untuk detailnya, teman-teman bisa lengkap atau cukup dari etc saja. Sama saja tadi ya, sudah tergenerate otomatis untuk path dari file passwordnya. Kemudian kita jalankan Wazoo Agent-nya, kita copy komen untuk menjalankan service dari Wazoo Agent. Kita enter. Oke, sekarang kita lihat teman-teman, kita coba lihat lognya terlebih dahulu. Sama, kita lihat dengan menggrab Wazoo_agent. Saya exit terlebih dahulu. Nah, oke, teman-teman di sini bisa dilihat. Nah, ini ada proses request key. Dan di sini bisa lihat teman-teman, ada info berisi using password specified on file @c_outd.pass. Jadi di sini, dari log ini kita bisa tahu bahwasanya pada proses registrasi, Wazoo Agent mengirimkan password ya. Dan di sini berhasil memperoleh client key yang valid. Di sini valid key receive. Dan selanjutnya adalah proses komunikasi. Sekarang kita coba lihat client key-nya. Oke teman-teman, di sini kita sudah memperoleh
client key-nya dan kita coba cek di Wazoo Manager-nya. Oke, juga sudah ditambahkan client key untuk agent ketiga kita. Dan kalau kita lihat di Wazoo dashboard, kita ke endpoint, bisa dilihat kita berhasil menambahkan Wazoo agent ketiga kita dengan proses registrasi menggunakan password.